Sekarang mereka udah punya penghasilan sendiri, tapi Kamsul masih suka ngasih uang jajan uang bulan. Masih. Kalau malahan kalau Iki lagi kepepet, Iki lagi nggak bawa kartu kredit, saya yang bayar. Kamsul sedikit dong masalah tentang ini kan Aiki, Kak Putri juga udah bisa nyari duit sendiri ya. Tapi Kamsul sebagai ayah tuh tipe yang gini sih, kalau misalnya pada saat jatuh kayak udah biar anak udah punya duit sendiri, mereka yang Lo enggak lah, saya nggak merasa jatuh. kalau ada fase kayak gitu tuh Kang, tipe Ada yang fase udah ada tabungan. Iya. berarti nggak memaksakan anak untuk investasi gitu? Enggak lah. Anak itu segalanya bagi orang tua, ya kan? Anak sebanyak apapun dia ngasih sama orang tua, ibaratnya kita nggak perlu kayak kado ulang tahun, kita nggak terlalu berharap sama anak. Yang penting kita ke anak. Tapi kalau misalnya benar-benar ada fase yang Kamsul tabungan sebagai investasi, karena anak kan ada penghasilan, pernah nggak sih mikir, Enggak, Aiki saya yang nggak pernah mikir gitu, jalanin aja. Kan kita ibaratnya yang terpenting menjadi orang tua tidak mau merepotkan anak-anak. Makanya hidup itu di planning, ya kan, direncanain jauh-jauh hari. Anak-anak udah saya kasih rumah satu-satu, masa kita minta lagi? Ya kan enggak, planning, direncanakan sampai kapan. tinggal memaksa anak harus kasih ke Kamsul gitu. Ngapain mesti, memang ada orang tua yang gitu? Coba, ada nggak orang tua yang gitu? Ada sih beberapa kasus gitu Kamsul. Ada beberapa kasus, tapi kan belum tentu juga. Kan itu cuma berita. Kadang-kadang kan berita juga belum tentu dengan kenyataannya, ya kan? Gitu. Tapi kalau ngeliat anak dari kayak Aiki kan dari remaja tuh udah gede-gede. Gimana sih Kamsul? Apa emang paksa dari Kamsul? Apa obsesi sama Kamsul? Itu kan lingkungan, Mbak. Itu lingkungan. Anak saya mau jadi apapun silahkan. Yang penting tidak merepotkan siapapun. Kan itu. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendoakan dan juga mensupport apa yang diinginkan. Begini Mbak, anak saya pinter nyanyi, masa saya harus paksa ngelas? Ikutin dia maunya apa, ya kan? Mau main drum, beliin drum selama kita punya uang. Mau main gitar, beliin gitar. Jangan dipaksakan. Oh jangan, kalau entertainment itu nanti bahaya gitu kan, di dunia gemerlap dan yang lain-lain gitu. Ya kan itu tergantung dari orang membawanya kayak seperti apa. Sekarang mereka udah punya penghasilan sendiri, tapi Kamsul masih suka ngasih uang jajan uang bulan. Masih. Kalau malahan kalau Iki lagi kepepet, Iki lagi nggak bawa kartu kredit, saya yang bayar. Gitu loh. Putri kalau misalkan ayah aku lagi belum ada uang, aku minta boleh nggak? Dan mereka selalu minta maaf. Karena itu yang aku ajarin. Gitu. Tapi Kamsul bicara tentang mentalkan anak nih, itu Kamsul terlalu termasuk orang tua konsekuensi sering curhat gak sih Pak? Curhat tentang apa? Kalau misalnya mereka lagi di entertainment ini kan banyak komentar seperti itu. Kalau tentang mental mereka tuh suka cerita kasih ke Kamsul. Sekarang gini, lagi down. anak-anak pernah nggak kayak orang-orang di luar sana terus ditulis di sininya yang nge-head terus dia jawab membela diri? Tapi, ya kan? Karena saya mengajarkan kepada anak-anak saya, siapapun yang menghujat kalian, siapapun yang iri sama kalian, itu adalah orang-orang yang iri, orang-orang yang pengen seperti kalian. Jadi jangan kalian balas, gitu. Tapi ambil dari semuanya. Apakah betul yang dikatakan oleh mereka? Kalau betul, kita perbaiki. Udah. Pernah kepikiran ini jadi konsekuensi dari Kamsul nggak sih? Kayak, aduh, gara-gara gue jadi ini, anak gue jadi kena ini, gitu Bang. Pernah nggak? Itu kan hidup, ya Mbak ya. Itu hidup, mengalir dengan sendirinya. Iya kan? Kita nggak bikin juga orang yang bikin. Kan gitu. Orang yang bikin. Terus kita mau mengelaknya gimana? Dengan keadaan, suasana, generasi Z ini, mau gimana? Era digital ini, semua kan udah ketahuan dengan era digital ini. Gitu. Makanya hidup itu ya kita syukuri apapun yang terjadi. Begini Mbak, kalau kita terlalu banyak memikirkan apapun itu, kita sakit siapa yang nolong? Nggak ada. Apa yang dipikirin? Mendingan kita maju ke depan, ya kan? Itu orang mau ngomong apa kayak orang mau ngomong kasar, gitu kan? Walaupun kita hati, aduh kok ini orang ngomongnya gini ya, kita mau balas, janganlah, biarin saja. Mungkin orang itu pertama dia bercanda, ya kan? Kedua memang dia iri, gitu kan? Terus ketiga dia memang hidupnya ngomentarin orang, emang nggak ada kerjaan, kan gitu. Jadi udah, biarin saja. Kang, tapi kalau untuk anak yang paling kecil sendiri, mungkin terakhir ketemu kapan sih Kang? Gimana? Terakhir ketemu sama Udah lama, Azam. ada sedikit lama sih. Mungkin ada rasa kangen atau seperti apa? Ada lah Mbak, itu pertanyaan
Itu pertanyaan biasa itu kalau itu. Nah, tapi kenapa Kang? Maksudnya udah lama nggak ketemu, kenapa nggak ketemu? Kan sibuk, Mbak. Oke. Tapi dari keluarga dari sana sendiri nanyain nggak kenapa nggak datang? Enggak ada. Kan tapi kalau misalnya kan pasti dari kan sebagai bapak tuh ada tuh ajaran ke anak misalnya cara menjaga tangkal atau cara mensikapi kalau ada orang yang mungkin ngomongnya tuh gak enak gitu. Nah kalau dari kan prinsipnya kayak gimana sih setelah hal seperti itu? Begini, dari 100 orang yang melihat kamu, nggak mungkin semuanya suka sama kamu. Terus ngapain kita mikirin yang nggak suka? Atau masih ada yang suka? Kan gitu. Yang penting kita tetap suka sama siapapun. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengomentari orang tentang jatuhnya orang, tentang orang begini. Nah, kita doain yang baik. Jadi kita mau sampai kapan kalau kita satu-satu kita datangin ke netizen? Habis waktu kita. Kan gitu. Kita doain aja yang terbaik. Tapi kalau dari Kang Sultan sendiri sebagai bapak kira-kira ada nggak sih kayak misalnya kasih edukasi misalnya Kalau ada personal satu-satu. Saya kasih tahu buat semuanya. Sakit hati boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau misalkan kamu tidak merasa, ya jangan sakit hati. Diamin aja. Terkecuali kalau kita merasa, perbaiki. Intinya jadi itu. dia lebih ngefilter apa omongan orang. Kalau iya, coba iki masuk ada yang mengeluhkan. Nggak pernah dia gimana. Kamu enjoy aja. Kamu enjoy dengan apa yang kamu lakukan. Yang penting kan kamu tidak merugikan orang lain. Dan hal itu pasti tidak akan ada habisnya. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat keburukan, tanyalah sama pembenci kita, ya kan? Kalau mau lihat kebaikan, tanya sama orang yang suka sama kita, kan? Tapi kan itu bukan pekerjaan yang harus kita lakukan. Nggak ada. Dan kita juga tidak ada hak untuk menilai dia buruk atau tidak. Yang berhak itu yang Maha Kuasa, ya. Kita lakukan aja sebagai manusia, berbuat baik pada manusia yang lain. Ya, karena yang paling sulit itu adalah ketika kita memaafkan orang yang sudah mengkhianati kita. Kan itu tugas kita. Ya. Kang. Mbak bisa? Ya, Nggak bisa. seperti itu, ya. Ya.